Shalom, perkenalkan nama saya Vinkan Marisha Kawi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Saat ini saya akan membawakan renungan singkat yang berjudul Percaya di Tengah Badai. Saya ambil dalam Markus 4 ayat 35-41. Di dalam Markus 4 ayat 35-41 diceritakan bagaimana Yesus bersama murid-muridnya menyeberangi danau. Di tengah perjalanan, datanglah angin ribut besar yang membuat ombak menghancurkan perahu hingga hampir tenggelam. Sementara murid-murid panik, Yesus justru tidur di buritan perahu ketika mereka membangunkannya. Yesus berdiri dan menegur angin serta danau. Diam, tenanglah. Seketika semuanya menjadi teduh. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana murid-murid menghadapi ketakutan dan bagaimana Yesus memperlihatkan kuasa serta kasihnya. Kisah ini juga berbicara kepada kita hari ini bahwa di tengah badai kehidupan, Yesus hadir dan berkuasa untuk menenangkan hati yang gelisah. Melalui kisah ini, kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, percaya kepada Yesus di tengah badai, menyadari kuasa dan kasih-Nya, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus di tengah badai. Murid-murid ketakutan ketika badai datang dan perahu hampir tenggelam. Mereka membangunkan Yesus sambil berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ketakutan membuat mereka lupa bahwa Yesus sedang bersama mereka. Seringkali kita juga seperti murid-murid mudah panik dan khawatir ketika masalah datang, tetapi Yesus ingin kita belajar percaya, karena Ia tidak pernah meninggalkan kita. Iman berarti tetap tenang meskipun badai sedang bergelora, sebab kita tahu Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, menyadari kuasa dan kasih Yesus. Dalam Markus 4 ayat 39, Yesus berdiri dan menegur angin serta berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Maka angin itu pun reda dan danau menjadi teduh. Kuasa Yesus menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Badai, gelombang, dan bahkan hati manusia tunduk kepada perintah-Nya. Dalam setiap kesulitan, Tuhan bukan hanya berkuasa menolong, tetapi juga mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Saat hati kita gelisah, kasih Yesus menenangkan jiwa yang takut dan memberi damai yang sejati. Yang terakhir, menguatkan iman di tengah hidup yang penuh tantangan. Dalam Markus 4 ayat 40-41, setelah badai reda, Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini menegur murid-murid, tetapi juga menegur kita semua. Tuhan ingin agar iman kita bertumbuh bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga saat keadaan sulit. Iman yang kuat tidak diukur dan seberapa kecil badai yang datang, tetapi dari seberapa besar kepercayaan kita kepada Yesus. Melalui kisah Yesus meredakan angin ribut ini, kita diingatkan bahwa percaya kepada Yesus di tengah badai, menyadari kuasa dan kasih-Nya, menguatkan iman dalam setiap keadaan. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi berjanji untuk selalu hadir di tengah badai. Yesus bertanya kepada kita hari ini, "Mengapa kamu takut? Tidakkah kamu percaya?" Kiranya kita semua menjawab dengan iman dan pengharapan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menenangkan setiap badai dalam hidup kita. Biarlah kita hidup dalam iman yang teguh, hati yang tenang, dan keyakinan bahwa bersama Yesus kita aman. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, tadi saya sudah membawakan renungan singkat, biar renungan singkat itu bisa kami tanamkan dan kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.